like, komen, share. dan subscribe. Terima kasih. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Bunda Dia dalam buku kumpulan dongeng Putri Perkasa dan Pangeran Manja, penerbit Pustaka Ola. Dan Bunda pada kesempatan hari ini akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Perkasa dan Pangeran Manja. Sudah siap untuk menyimak ya? Sudah berbulan-bulan, Kerajaan Tandan Emas dan Kerajaan Pinang Pualam berperang. Mereka memperebutkan Danau Kilauan Senja, sebuah danau yang tak pernah kering yang berada di wilayah Kerajaan Tandan Emas. Perang tersebut sebenarnya tidak seimbang, sebab Kerajaan Tandan Emas adalah negeri yang kecil dan prajuritnya sedikit. Sedangkan wilayah Kerajaan Pinang Pualam sangatlah besar. Pasukan untuk berperang banyak dan gagah perkasa. Itulah sebabnya mereka berani untuk merebut Danau Kilauan Senja. Negeri Pinang Pualam memang sedang dilanda kekeringan. Pangeran Palagan adalah putra mahkota Kerajaan Pinang Pualam. Ia sama sekali tidak peduli pada perang itu. Ia hanya gemar bersenang-senang. Kita tidak perlu cemas. Kerajaan kita pasti menang. Bukankah pasukan kerajaan kita sangat tangguh? Ujar Pangeran Palagan kepada para pengikutnya saat sedang berpesta di istana. Benar Pangeran, apa yang perlu kita risaukan? Perangnya sangat jauh dari tempat kita berada, ujar salah satu teman Pangeran Palagan. Ayo nikmati pesta ini, habiskan makanan dan minuman sepuas kalian. Setelah itu kita berburu menjangan di hutan kerajaan. Akan tetapi, sesungguhnya Pangeran Palagan tidak pernah ikut berburu. Ia hanya bermalas-malasan di tenda sementara para pengikutnya berburu. Pada saat Pangeran Palagan sedang sendirian, tiba-tiba muncullah Kalakudung si penyihir jahat. Ia menyihir Pangeran Palagan menjadi patung. Patung itu lalu dibawanya ke rimba angkara untuk dijadikan penyangga kursi singgasananya. Raja Pinang Pualam sangat terkejut ketika mengetahui putranya hilang di hutan. Ia memerintahkan sebagian pasukan kerajaan untuk mencari Pangeran Palagan. Namun sia-sia. Sisa-sisa pasukan kerajaan kembali dengan tubuh terluka dan sebagian lagi hilang dalam rimba. Sementara itu muncullah seorang putri cantik di gua Kalakudung. Diam-diam ia menebar racun di tubuh Kalakudung yang sedang tidur. Racun itu membuat penyihir jahat itu lumpuh seketika. Tentu saja ia hanya lumpuh sementara. Itulah sebabnya ia nampak bergegas mengeluarkan pedang besar, lalu memotong belenggu sihir yang menggantung di leher Pangeran Palagan. Cerang! Pangeran Palagan kembali menjadi manusia. Ia terkejut melihat Pangeran Palagan kembali menjadi manusia. Ia terkejut melihat seorang putri jelita berada di hadapannya. Kita harus segera pergi dari gua ini. Sebentar lagi pengaruh racunku hilang. Kalakudung akan bangun, ujar si putri cantik. Siapakah engkau putri? Aku Putri Ambinar dari Kerajaan Tandan Emas. Dalam perjalanan ke kerajaanku, aku melihat Kalakudung menculikmu. Aku baru saja belajar ilmu silat dan pemerintahan. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi patung penyangga kursi singgasananya. Hei, kenapa kau membebaskanku putri? Bukankah kerajaan kita sedang berperang? Pangeran Palagan heran. Perdamaian akan datang bila kau memaafkan musuhmu. Begitu kata guru silatku, kata Putri Ambinar. Pangeran Palagan tertegun mendengarnya. Tiba-tiba terdengar raungan marah Kalakudung. Ia sudah bebas dari pengaruh racun. Kudung, segera naik ke punggung kudaku, nanti aku susul, seru Putri Ambinar. Ia sudah bersiap-siap melawan Kalakudung dengan pedang besarnya. Pangeran Palagan hanya terdiam di sebelah kuda. Aku tak bisa menunggang kuda, ucap Pangeran Palagan malu. Dari mulut gua, keluar ratusan kelelawar Kalakudung menyerang mereka. Putri Ambinar melompat ke punggung kuda. Ia lalu menarik Pangeran Palagan agar duduk di belakangnya. Panah kelelawar itu, aku mengendalikan kudanya, kata Putri Ambinar sambil memberikan busur dan sekantung anak panah. Aku tidak bisa memanah, ucap Pangeran Palagan pucat pasi. Di tepi sungai Ratapan, akhirnya mereka terkepung gerombolan kelelawar.
Putri Ambinar menghentikan kudanya. Ia memanah dengan cekatan kelelawar-kelelawar itu. Tiba-tiba Kalakudung muncul. Putri Ambinar menghadangnya dengan berani. Maka terjadilah pertempuran sengit. Bunyi pedang Putri Ambinar dan tongkat Kalakudung saling berdentangan. Putri Ambinar terdesak. "Pangeran, segera seberangi sungai itu. Kekuatan Kalakudung akan lenyap bila di seberang sungai," seru Putri Ambinar. "Aku tak bisa berenang," kata Pangeran Palagan panik. Putri Ambinar berlari menuju ke sungai, menarik tangan Pangeran Palagan ke dalam sungai. Ternyata sungai itu hanya sebatas lutut. Pangeran Palagan bertambah malu. Kalakudung terpancing ikut menyeberangi sungai. Saat tiba di seberang sungai, kekuatannya pun langsung lenyap. "Terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Aku akan meminta ayah untuk menghentikan perang," ujar Pangeran Palagan. "Dan aku akan meminta ayahku untuk membuat parit-parit air ke kerajaan Pinangpualam sehingga kerajaan kalian tidak akan kekurangan air di musim kering nanti," kata Putri Ambinar. Akhirnya, kerajaan Tandan Emas dan kerajaan Pinangpualam berdamai. Pangeran Palagan kini mau belajar ilmu silat dan pemerintahan. Ia sangat malu karena selama ini manja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ia juga bermaksud melamar Putri Ambinar yang perkasa untuk menjadi permaisurinya. Nah, itulah tadi sebuah cerita yang berjudul Putri Perkasa dan Pangeran Manja karya Paris Jaya. Nah, sampai jumpa lagi di dongeng-dongeng Bunda Diah berikutnya. Bye.